Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu pada penjelasan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu produk ataupun bisnis yang telah kami jadikan project untuk tugas kali ini, yaitu mengenai sebuah bisnis termasuk bisnis kuliner, yaitu bisnis es krim Rainbow. Di sini es krim Rainbow ini bisnis ini kami jadikan sebagai bahan untuk proyek pengembangan bisnis pada kali ini, di mana akan kami bahas mulai dari pengembangan aspek-aspek bisnisnya, mulai dari modal kanvas bisnisnya sampai ke pengembangan sumber daya manusia sampai pengembangan produksi. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang ya. Satu ada Cahaya Nurjana, 2 ada Dawa Muhammad Fadlun, ketiga ada Nurul Fadila, keempat ada Reka Triutari, kelima ada Rizka Dewi, dan yang terakhir ada Rizky Fauzul Haq. Sini kami berenam mengerjakan proyek kali ini dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan bisnis diampu oleh dosen yang diampu oleh dosennya itu Bapak Ruby Fauzi. Latar belakang, es krim Rainbow ini adalah salah satu dari produk olahan yang berbahan dasar susu yang sangat digemari oleh masyarakat ya. Bahkan secara global, tingkat produksi es krim di Asia mencapai 30%, dan di Indonesia tingkat konsumsi es krim Rainbow mencapai 0,5 liter per orang per tahun. Bayangkan. Jadi es krim Rainbow ini merupakan campuran dari berbagai bahan kombinasi susu, manis, stabil, pengembang, dan bahan lainnya seperti telur, pewarna, dan produk yang akan digunakan kemudian masuk pada proses pembukaannya. Sekelumit latar belakang dari bisnis krim Rainbow ini ya. Di sini dijelaskan beberapa bahan-bahannya juga. Kemudian selanjutnya ya, yang akan dibahas yaitu mengenai satu ada kanvas model bisnis, kedua ada pengembangan aspek pemasaran, ketiga ada pengembangan aspek keuangan, dan yang keempat ada pengembangan aspek sumber daya manusia dan produksi. Jadi beberapa item ini akan kami bahas, akan kami jabarkan penjelasan mengenai item-item tadi. Nah, baik, untuk yang pertama ada kanvas model bisnis. Di sini ada kanvas model bisnis dari es krim Rainbow. Yang kedua ada pengembangan aspek pemasaran. Di sini ada potensi perkembangan permintaan akan produk es krim akan terus meningkat. Meningkat kondisi wilayah Karawang, daerah Surabaya akan terus meningkat pada musim panas, sehingga es krim merupakan salah satu hidangan yang mampu menyegarkan dahaga. Es krim dapat dinikmati oleh seluruh kalangan sehingga potensi pasar tak terbatas, terutama bagi anak-anak. Kami melihat potensi pasar ini pada lokasi yang kami pilih, yaitu daerah Hayam Wuruk. Terdapat berbagai tempat les, sekolah, dan kampus yang memungkinkan bagi para pelajar tersebut untuk membeli produk kami di jam-jam istirahat, siang, dan jam pulang, sore atau malam. Selain itu, banyaknya acara yang menawarkan pembukaan stand dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan dan laba di saat-saat tertentu. Berikutnya ada penawaran. Usaha bisnis es krim di daerah Surabaya memang banyak menjamur. Banyak orang merintis bisnis ini karena banyaknya permintaan dan relatif mudah untuk dijalankan. Namun kami melihat bahwa belum terdapat bisnis es krim dengan konsep etalase di daerah yang kami pilih. Selain itu, produk yang kami tawarkan berkualitas dengan supplier ternama, higienis, dan harga yang relatif murah, dikarenakan diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar. Baik, selanjutnya tentang segmentasi. Pada dasarnya, penikmat es krim muncul dari berbagai kalangan. Hampir semua orang menyukai es krim. Namun, untuk memudahkan strategi pemasaran berdasarkan 4 komponen, yaitu ada produk, price, distribusi, promotion, maka segmentasi pasar tersebut target marketing Rainbow-nya yaitu
secara umum dikategorikan kayak usia anak-anak, remaja, dewasa, dan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Baik, selanjutnya tentang target marketing penjualan Rainbow Es Krim adalah anak-anak, pelajar, dan mahasiswa yang berada di sekitar daerah Bendul Merisi Selatan, serta peserta atau undangan pada suatu acara seperti seminar, pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Next, selanjutnya tentang positioning. Kami ingin menciptakan image dan citra bisnis es krim ini di benak konsumen sebagai produk es krim yang mengedepankan cita rasa higienis dan terjangkau. Kriteria yang tepat untuk memilih moto produk dan perusahaan pada umumnya ialah simple, mudah diingat, mudah diucapkan, mudah dipahami, dan menarik. Maka kami memilih tagline itu yaitu Rainbow Es Krim, mewarnai hari. Selanjutnya tentang produk yang ditawarkan berupa es krim rainbow dengan berbagai varian rasa, yaitu ada coklat, strawberry, vanilla, mocha, cappuccino, dan neapolitan. Varian rasa yang cukup banyak dengan tampilan warna yang menarik akan diminati oleh banyak anak-anak. Mengingat target pasar kami hampir 60% adalah anak-anak usia 5-14 tahun. Cup yang dipilih untuk menaruh es krim berupa waffle bowl karena akan menambah kenyamanan konsumen saat memegang dan memakannya. Selain itu, akan mengurangi sampah plastik karena cup dapat langsung dimakan oleh konsumen. Kami juga akan menyediakan sendok es krim dan tisu pada setiap pembeliannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang price atau harga. Harga yang ditetapkan untuk es krim adalah Rp3.500. Harga dibuat relatif murah agar terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta tidak memberatkan bagi anak-anak sekolah yang ingin membeli es krim dengan uang jajan hariannya. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi atau cost plus pricing. Cost plus pricing yaitu dengan biaya operasional atau produksi yang seminimal mungkin, tetapi juga akan dinaikkan seiring dengan mutu produk. Kami memberikan patokan harga yang murah tetapi mampu bersaing dengan kompetitor, sehingga harga berkisar antara Rp3.500 saja. Selanjutnya ada place atau tempat. Tempat usaha yang dipilih adalah di Jalan Bendul, Merisi Selatan nomor 100. Lokasi yang dipilih cukup strategis karena terletak di antara gedung-gedung, sekolah, dan kampus. Daerah ini pun ramai pengunjung yang berlalu lalang dengan berbagai kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang promotion atau promosi. Promosi dilakukan di berbagai tempat keramaian secara intensif dengan sales promotion sehingga diharapkan banyak orang yang mengetahui keberadaan usaha dan tertarik untuk membeli produk. Kegiatan promosi tersebut dapat berbentuk iklan di media sosial dengan pembuatan berbagai akun jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk mengedepankan efisiensi dana, maka biaya promosi tidak dianggarkan. Bagian pemasaran harus mampu sebisa mungkin memanfaatkan Wi-Fi dimanapun ia berada. Jika terdapat akses hotspot seperti rumah, kampus, mall, tempat makan, kafe, dan lain-lain. Untuk melakukan promosi di berbagai jejaring sosial. Selain itu, karena kami menerapkan sistem pesanan berbagai event dan pembukaan stand, yang dapat dilakukan adalah secara aktif melakukan lobby dengan event organizer ataupun panitia acara, sehingga kita dapat menangkap setiap peluang penjualan yang ada. Selanjutnya akan dibahas tentang pengembangan aspek keuangan yang akan dibahas oleh teman saya. Berikut neraca dari perusahaan es krim Rainbow. Berikut adalah laporan laba rugi tentang es krim Rainbow. Selanjutnya asumsi. Diestimasikan penjualan setiap tahunnya mengalami perubahan dan diharapkan mampu mencapai full kapasitas 120 cup per hari atau 4.320 cup per tahun.
pada tahun 2021, maka penjualan tahun 2017 sebanyak 60% dari full capacity. Penjualan tahun 2018 sebanyak 70% dari full capacity. Penjualan tahun 2019 sebanyak 80% dari full capacity. Penjualan tahun 2020 sebanyak 90% dari full capacity. Penjualan tahun 2021 sebanyak 100% dari full capacity. Ya, penilaian investasi. Yang pertama, payback periode. PP sisa investasi di tahun pertama atau profit tahun kedua kali 12 bulan sekitar 15.900.000 kurang lebih atau 39.300.000 kurang lebih dikali 12 bulan. Penjualan 4,8 atau 5 bulan, maka payback periode adalah 1 tahun 5 bulan. Dapat disimpulkan investasi layak untuk dijalankan sebab tingkat pengembalian investasi tersebut adalah 1 tahun 5 bulan, di mana asumsi tingkat pengembalian investasi selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu pengembangan aspek SDM dan produksi. Di dalam manajemen usaha dagang es krim ini menggunakan 2 pekerja. Adapun tugas yang dilakukan karyawan ini adalah menjaga stand es krim dan membersihkan daerah stand, serta peralatan dan juga melayani pembeli es krim menggunakan skop yang sudah tersedia. Pemilik dari usaha ini adalah 4 orang yang bertugas menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan karyawan serta mencari peluang. Bila ada event, kita ikut serta untuk membuka stand es krim. Jam kerja karyawan shift pertama dimulai dari pukul 12 siang sampai 4 sore. Selanjutnya ada rencana operasi usaha dan luas produksi. Dikarenakan bisnis ini bergerak di bidang usaha dagang, maka kami akan membutuhkan supplier untuk memasok persediaan produk inti yang akan kami jual kembali, yakni es krim dan waffle bowl. Supplier yang kami pilih untuk memasok produk es krim kami adalah dari PT Diamond atau PT Sukanda Jaya. Karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan akan kualitas mutu produk, cita rasa dan pelayanan juga, serta telah memiliki brand image yang sudah terbangun di masyarakat umum namun dengan harga yang terjangkau. Selain itu, PT Sukanda Jaya juga melayani pengantaran barang secara gratis atau pesanan es krim pada supplier dilakukan 12 hari sekali dikarenakan sifat produk yang mudah mencair dan belum cukupnya fasilitas penyimpanan persediaan yang cukup besar. Maka sesuai dengan kapasitas, cheese freezer 105 liter akan memuat 12 pak es krim kemasan 8 liter dan 6 pilihan rasa, yaitu ada pilihan rasa coklat, stroberi, vanila, mocha, cappuccino, dan neapolitan. Sehingga untuk masing-masing rasa kemanisan 2 pak, karena kami belum tahu varian apa saja yang paling banyak diminati oleh para pembeli nantinya. Setiap pak kemasan 8 liter akan mampu memenuhi pesanan sebanyak 120 cup es krim. Diharapkan penjual es krim akan menghabiskan 1 pak setiap harinya, atau dapat dikatakan estimasi penjualan sebanyak 120 cup es krim per hari. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu es krim Rainbow adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, makanan ringan, yaitu es krim. Rainbow Ice Cream juga merupakan suatu terobosan baru bagi penikmat es krim dan orang-orang yang tidak begitu menyukai sayuran di penjuru Indonesia. Di mana kami menawarkan es krim yang berkualitas karena tingkat kualitas bahan baku tentunya akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dan tingkat keloyalitasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga menjadi konsen utama dari penulis karena pelanggan yang merasa puas akan cenderung bertahan pada produk ini. Es krim Rainbow adalah bisnis yang layak dijalankan. Berdasarkan perhitungan keuangan pada studi kelayakan usaha, es krim Rainbow menunjukkan hasil yang baik. Selain meningkatkan
serta mengembangkan ide-ide kreatif inovatif pengusaha-pengusaha muda, usaha es krim juga akan memberikan prospek masa depan serta keuntungan yang menjanjikan. Saat ini, Ice Cream Rainbow terus berusaha memperluas usaha seperti menciptakan beberapa inovasi produk. Aspek-aspek pengembangan aspek-aspek bisnis dari usaha es krim Rainbow ini. Kami selaku pemberi penjelasan materi kelompok kami khususnya, mohon maaf apabila ada kesalahan keilapan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi. Pasti masih banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi, serta mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi kami anggota kelompok 5 umumnya semua para penonton dimanapun. Baik, itulah yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.